Baik, selamat malam, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Malam ini kita lanjutkan program online Bible Study kita, yaitu masih Kitab Daniel sesi ke-10. Nanti Rabu depan itu sesi terakhir dari Kitab Daniel, kesimpulan. Ya. Malam ini subtemanya adalah penglihatan terakhir. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, terima kasih untuk malam ini. Kami percaya semua ini terjadi bukan karena kebetulan. Biarlah melalui program online Bible Study ini, kami semua boleh belajar bersama setiap Rabu malam, juga melalui YouTube. Berkati ya Tuhan, agar bisa menjangkau sampai ke ujung bumi. Berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, malam ini sesi ke-10 Kitab Daniel, subtemanya penglihatan terakhir. Bapak Ibu, Saudara sekalian, kalau kita bicara soal penglihatan yang dilihat oleh Daniel, itu ini daftarnya ini, Saudara. Yang pertama, mimpinya Nebukadnezar itu tentu dilihat juga oleh Daniel, karena Daniel menceritakannya dan mengartikannya. Kita sudah bahas di sesi yang lalu ya, Daniel pasal 2. Yang kedua, penglihatan tentang 4 binatang. Juga sudah kita bahas, Daniel pasal 7. Itu tentang ada 4 binatang, masing-masing itu melambangkan kerajaan yang akan datang. Sedangkan kalau mimpinya Nebukadnezar kan juga sama, kerajaan yang akan datang sampai akhir zaman. Kemudian penglihatan yang lain adalah domba jantan, domba betina, ya, domba jantan dan kambing jantan maksud saya. Nah itu sudah kita bahas juga, itu tentang sama sih, tentang kerajaan yang akan datang, yaitu Media Persia dan Yunani. Kemudian ada lagi penglihatan tentang 70 minggu. Ini kita bicarakan yang Rabu lalu ya, Daniel pasal 9. Nah, yang malam ini, penglihatan terakhir. Apa yang dilihat oleh Daniel, itu dikisahkan di Daniel pasal 10 sampai pasal 12. Yang pertama tentang penglihatan manusia yang berpakaian linen. Nanti kita lihat ya. Ya. Jadi kita bisa baca, saudara, Bapak Ibu bisa baca kitab Daniel mulai dari pasal 10 dari ayatnya yang pertama ya. Kita baca dari ayat 1 sampai 3 saja ya dulu ya. Pada tahun ketiga pemerintahan Kores, raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Beltsasar. Daniel itu nama lainnya Beltsasar, nama Babel ya. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Rupanya Daniel mendapatkan pesan akan adanya kesusahan yang besar. Maka dicamkanlah firman itu dan diperhatikannya lah penglihatan itu. Pada waktu itu aku, Daniel, berkabung 3 minggu penuh. Daniel sedih, saudara, karena akan ada kesusahan besar. Jadi berkabung 3 minggu. Dia tidak makan enak, tidak makan daging, tidak minum anggur, dan tidak mengoles minyak selama 3 minggu penuh. Jadi kalau kita ingat, di tahun pertama pemerintahan Kores, yaitu Raja Persia, itu sudah kita bahas di sesi yang lalu ya, yang mengizinkan orang-orang Yahudi pulang untuk membangun Bait Allah di Yerusalem. Tapi yang pulang tidak semua, saudara. Jumlah yang pulang itu hanya sebagian, kurang lebih 50.000 orang. Sedangkan Daniel dan sebagian lagi masih di Babel. Kenapa Daniel tidak pulang ke Yerusalem? Ya ada banyak kemungkinan, tapi tidak ditulis di Alkitab. Mungkin karena dia sudah tua ya, tidak sanggup perjalanan jauh. Atau dia memang orang penting di kerajaan, jadi tidak diizinkan pulang membantu kerajaan Persia, ya kan? Nah, di tahun ketiga inilah Daniel menerima penglihatan yang terakhir dari tahun ketiga pemerintahan Raja Kores.
Itu tahun 536 sebelum Masehi itu. Ya. Tentang suatu kesusahan besar yang akan terjadi. Oke, kita lanjutkan. Nah, di ayat 4 sampai 7 pasal 10 ya. Yaitu ketika itu Daniel ada di tepi sungai Tigris. Sungai yang besar itu, sungai Tigris ya. Ia melihat seorang yang berpakaian lenan dan berikat pinggang emas dari Ufas. Ia melihat tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat, matanya seperti suluh dan sebagainya, yang menyala-nyala, lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang dikilap, dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Yang bisa melihat penglihatan ini hanya Daniel. Orang-orang tidak bisa melihat, tapi orang-orang ketakutan, entah mereka mendengar suara atau apa gitu. Mereka ketakutan. Mereka tidak bisa lihat. Nah, jadi kalau kita baca ayat ini pasti makhluk surgawi, utusan Allah. Kenapa? Karena ia diutus untuk menyampaikan pesan dari Tuhan. Pasti utusan Allah. Ada yang menafsirkan ini adalah teofani, penampakan Allah. Atau tepatnya Kristofani, penampakan dari Kristus. Seperti di kitab Wahyu pasal 1 ayat 13 sampai 7 sampai 15. Coba kita lihat ya. Wahyu pasalnya yang pertama ayat 13. Sebentar kita lihat dulu ya. Wahyu pasal 1 mulai ayat 13. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia. Berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikan pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Kalau kita baca kitab Wahyu ini maksudnya Tuhan Yesus. Jadi yang di kitab Daniel itu ada kemungkinan itu adalah penampakan Tuhan Yesus sebelum inkarnasi ya. Tapi ini kemungkinan. Nah, saya share lagi, lanjutkan. Ya. Nah, tetapi ada yang mengartikan bahwa sosok ini adalah makhluk surgawi ini adalah malaikat. Kenapa? Sebab makhluk surgawi ini ketika ingin menyampaikan pesan surgawi kepada Daniel, dihadang oleh makhluk yang lain, sehingga ditolong oleh Mikael. Itu Daniel pasal 10 ayat 13. Jadi, kalau ini Kristus, tidak mungkin minta bantuan Mikael, tapi ini dibantu gitu. Jadi, kemungkinan ini malaikat. Nah, tapi yang pasti, dengan peristiwa ini yang kita baca ini, maka ada peperangan antara kekuatan dari Tuhan dan iblis. Pihak terang dan gelap itu selalu bermusuhan rupanya dari dulu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Saudara, di ayat 8 sampai 21 di situ dikisahkan bahwa Daniel pucat pasi dan hilang kekuatannya, lemes Daniel. Bahkan kemudian pingsan ketika mendengar suara sang utusan itu. Malaikat tadi itu. Tetapi satu tangan malaikat itu menyentuhnya dan membuatnya mampu bangun. Meskipun bukan bangun berdiri ya, masih duduk gitu. Daniel gemetar. Tetapi kata utusan itu, kata malaikat itu, jangan takut. Sebab doa Daniel didengar dan sang utusan ini datang untuk menyampaikan pengertian. Untuk menyampaikan suatu hikmat pengertian pada Daniel. Nah, tetapi pemimpin kerajaan orang Persia menghalanginya selama 21 hari. Saudara bayangkan, ada malaikat ingin menyampaikan kepada Daniel karena Daniel berdoa minta pengertian. Tapi malaikat ini dihadang oleh yang namanya pemimpin kerajaan orang Persia. 21 hari lagi, lama lagi. Pasti ini bukan cerita tentang manusia.
sebab malaikat dihadang. Ini pemimpin kerajaan orang Persia ini semacam lambang kejahatan. Jadi itu nanti kita bahas ya, itu siapa sebenarnya. Sampai Mikael membantu menghadapi raja-raja orang Persia itu. Coba bandingkan dengan Efesus 6 ayat 12 ya. Kita baca Efesus pasal 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi pemimpin kerajaan orang Persia ini pasti di dunia roh ini, maksudnya ya. Itu. Dan di kitab Wahyu juga ditulis Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 9. Dijelaskan di situ, maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak dapat mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi rupanya peperangan ini abadi antara pihak kegelapan dengan pihak terang, pihak Tuhan. Ya, akhirnya sang utusan itu memberikan kekuatan kepada Daniel untuk mendengarkan apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nah ini saudara, siapakah yang dimaksud dengan pemimpin kerajaan orang Persia? Dalam kitab Daniel pasal 10 ayat 13, terdapat pernyataan bahwa malaikat, dalam hal ini kemungkinan besar Gabriel. Sebab yang biasa menyampaikan pesan kepada manusia itu Gabriel biasanya, malaikat Gabriel. Nah, jadi Gabriel dikirim untuk menyampaikan pesan kepada Daniel. Tapi rupanya Gabriel tertahan 21 hari, ada yang menahan pemimpin kerajaan orang Persia. Makanya tentu saja yang dimaksud dengan pemimpin kerajaan orang Persia di sini pasti bukan manusia biasa. Sebab ia bisa menahan utusan Allah, dalam hal ini malaikat Gabriel, selama 21 hari. Jadi terjadi peperangan di alam roh antara pihak Tuhan dan pihak musuh Tuhan. Jadi dengan demikian kita tahu bahwa pemimpin kerajaan orang Persia ini pastilah setan atau roh-roh jahat. Itu artinya. Ya. Jadi kalau kita baca Alkitab harus bisa mengartikan yang penting-penting. Oke, berikutnya ya. Di ayat pasal 11 ayat 2 di situ dikatakan oke, sebelumnya ya, pasal 11 itu berisi tentang nubuatan apa yang akan terjadi di periode intertestamental. Suatu masa. Jadi kitab Daniel yang pasal 11 ini menubuatkan sesuatu yang akan terjadi di periode intertestamental. Yaitu periode 400 tahun sebelum Yesus lahir. Nah, jadi kitab Maleakhi terakhir ditulis, setelah itu firman tidak turun, tidak ada nubuatan, tidak ada apa-apa, masa kekosongan antara perjanjian lama dan perjanjian baru disebut masa intertestamental. Jadi masa ini 400 tahun jaraknya antara terakhir kitab Maleakhi ditulis sampai Yesus lahir. Disitulah kitab Daniel pasal 11 ini digenapi di masa itu. Ya. Jadi kalau ayat 2 ini, jadi kalau kita baca ada 4 raja di situ ya. Nah, di ayat 2 ini yang dimaksud adalah raja yang pertama, Raja Persia itu Kambises II. Itu anaknya Kores Agung. Ya, yang memperluas kekaisaran Persia sampai ke Mesir bahkan. Luas sekali. Yang kedua Smerdis. Yang ketiga Darius I. Ya. Yang keempat nih, yang disebut Xerxes ini, sebenarnya Xerxes I itu adalah lebih dikenal dengan
Raja Ahasveros. Ya, Raja Ahasveros ini suaminya Esther. Saudara tentu ingat kisah tentang Esther ya. Nanti kita akan membahas soal Esther juga. Sudah dibahas Esther ya. Yang lalu, bentar, saudara. Esther sudah pernah kita bahas. Jadi, kalau saudara masih ingat, Ahasveros ini suaminya Esther. Ya. Ia terkenal dengan usahanya untuk menaklukkan Yunani. Tapi gagal. Usahanya itu gagal. Oke, kita lanjutkan ya. Itu ayat 2 tuh. Kalau kita tidak melihat sejarah, maka kita tidak mengerti nih ayat 2 ini. 4 raja ini siapa sih gitu. Makanya kita ambil dari catatan sejarah. Ya. Nah, di ayat 3 sampai 4 itu ada yang disebut-sebut dengan raja yang gagah perkasa. Siapa yang dimaksud? Kemungkinan besar adalah Alexander Agung dari Yunani. Ingat ya, Persia dikalahkan Yunani akhirnya. Babel dikalahkan Persia, Persia dikalahkan Yunani, Yunani dikalahkan Romawi. Gitu kan? Nah, terus Alexander Agung ketika mati, kerajaannya dipecah menjadi 4. Itulah yang sudah kita bahas di Daniel pasal 8. Ya. 4 divisi kerajaan Alexander Agung ini Yunani, Asia Kecil, Syria atau Suria, dan Mesir tentunya. Oke, berikutnya. Ya, ayat 5 dan 6 masih pasal 11. Itu tentang raja di selatan konflik dengan raja di utara. Ini menunjuk kepada Ptolemeus I dari Mesir dan Seleukos I dari Kekaisaran Seleukid Utara, Syria. Ini sejarah ya, saudara. Nggak usah bingung. Kita lanjutkan saja. Kemudian ayat 7 sampai 9 juga masih tentang sejarah. Berikutnya lagi ayat 10 sampai 20. Jadi penguasa-penguasa di utara itu Syria, saudara. Dan di selatan itu Mesir. Akan terus-menerus berperang dengan berbagai kemenangan dan kekalahan di kedua belah pihak. Gantian soal kalah menangnya. Akhirnya seorang raja yang kejam akan bangkit di utara, di Syria ya. Dan akan mendatangkan kehancuran di banyak tempat termasuk tanah permai. Tanah permai ini yang dimaksud tentu Israel. Tidak ada yang lain konteksnya ya. Ia menggambarkan berbagai peperangan antara kerajaan Seleukid di utara, Syria, dan Ptolemeus di selatan. Dan memuncak pada bangkitnya Antiochus III yang dikenal sebagai Antiochus Agung. Nah, ini yang penting. Kalau soal sejarah nggak usah dihafal. Ya. Antiochus III ini sangat terkenal. Ya. Nah, akhirnya Antiochus III ini punya anak Antiochus IV Epiphanes. Nah, ini yang jadi masalah. Ini yang disebut sang pembinasa keji itu rupanya ini, Epiphanes ini. Ya. Ayat 21 sampai 24, seorang raja hina yang tidak dijanjikan akan merebut kekuasaan melalui tipu daya dan memperkuat posisinya dengan melakukan tindakan yang tidak terduga. Ini menunjuk pada Antiochus IV Epiphanes. Ya, ini Epiphanes nih ceritanya. Di ayat 25 sampai 28, Epiphanes ini berperang melawan raja selatan, Mesir, tetapi tidak menang sepenuhnya. Nah, kembalinya dari sana, Antiochus IV ini kembali dengan banyak harta rampasan, tapi ia menyerang Israel kali ini. Nah, ini yang jadi masalah. Ayat 29 sampai 30, ya. Ia mencoba menyerang Mesir memang, tapi terhalang kekuatan laut dari barat. Karena frustasi, ia mengalihkan amarahnya ke Israel dan memaksa orang-orang Yahudi untuk meninggalkan iman mereka. Ini menggambarkan Antiochus IV Epiphanes tadi yang dihentikan oleh armada Romawi, kemudian menindas Yahudi. Memaksakan budaya Helenistik dan mencemarkan bait suci di Yerusalem. Ya. Jadi ayat 31 sampai 35 bisa dibaca sendiri ya.
Intinya pasukan Epiphanes ini, Antiochus IV ini, mencemarkan bait Allah, menghapus korban harian, nggak boleh ada praktek agama lagi, gitu. Dan menegakkan kekejian yang mendatangkan kebinasan. Orang-orang Yahudi yang setia akan mengalami penderitaan besar. Sebagian mereka akan menjadi kuat, tapi ya. Ini merujuk kepada periode penindasan yang berat di bawah Epiphanes yang menyebabkan pemberontakan Makabe yang hari ini diperingati sebagai hari raya Hanukkah, ya, kemenangan itu. Nah, yang menjadi tanda tanya besar itu Daniel pasal 11 ayat 10 sampai 19. Kan itu sebentar saya warnain dulu ya. Ya, ya. Jadi Epiphanes ini menganiaya orang Yahudi supaya tidak berbakti kepada Tuhan. Demikian juga nanti antikris kelak, ya. Ia menajiskan bait Allah dengan mendirikan patung Zeus di dalam bait Allah loh. Dan mempersembahkan babi di dalamnya. Padahal itu haram menurut Yudaisme, menurut hukum Musa. Ya, ia membunuh 8.000 orang Yahudi dan menjual 40.000 sebagai budak. Nah, ya. Akhirnya ia berakhir juga, akhirnya mati juga sih di tahun 144 sebelum Masehi. Ya. Tidak ada yang tidak berlalu. Nah, ini Epiphanes ini merupakan bayangan sang antikris yang akan datang kemudian setelah zamannya Epiphanes. Ya. Makanya yang lebih berbahaya adalah si antikris nanti, yang sekarang sudah lewat zamannya. Dulu, waktu kitab Daniel ditulis, antikris yang ini belum muncul. Munculnya kemudian hari ya. Nah, itu. Oke. Terus berikutnya. Nah, ini dia. Daniel pasal 11 ayat 36 sampai 45. Ya. Seorang raja yang akan bertindak sesuka hati meninggikan dirinya di atas segala dewa dan berbicara hal-hal yang luar biasa melawan Allah. Ia akan sukses untuk sementara waktu sampai murka Allah mencapai puncak. Sebagian ahli mengidentifikasi raja yang dimaksud oleh ayat 36 sampai 39 ini adalah Antiochus IV Epiphanes yang tadi itu, ya. Tetapi sebagian ahli lagi melihatnya sebagai figur apokaliptik yang lebih jauh. Jadi mungkin antikris yang akan muncul di akhir zaman, gitu. Karena apa? Karena ia meninggikan diri di atas segala Elohim, segala dewa, berbicara hal-hal yang luar biasa melawan Allah. Jadi rupanya Epiphanes itu bayangan akan antikris yang akan datang. Yang sebenarnya itu tokoh yang digambarkan Daniel ini seperti biasa ya saudara ya, nubuatan itu bisa ganda. Yang pertama memang menunjuk kepada Epiphanes. Tetapi secara apokaliptik di masa depan akan ada tokoh yang sebenarnya. Gitu. Ya. Dan itu hari ini mungkin sudah lewat zamannya. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ini saudara. Raja yang akan datang tadi itu. Ya. Kan kompleks nih, pasal 11 ini. Di pasal 11 itu, nubuatan itu kompleks, sulit dimengerti. Ya. Tapi akhirnya nubuat ini merujuk pada sosok yang lebih besar, yang lebih jahat. Yang akan muncul di akhir zaman. Menandai kesusahan besar sebelum akhirnya kehancuran terjadi. Tafsiran mengenai pasal ini variasinya juga banyak. Saudara bisa baca yang lain-lain, variasi macam-macam. Tapi dari semua variasi itu kita harus ingat intinya. Saudara. Intinya apa? Intinya adalah bahwa ada pihak gelap, ada pihak terang. Bahwa ada pihak yang selalu menganiaya umat Tuhan. Nah, itulah antikris. Nah, tapi kita pasti menang. Begitu ya.
Itu pasal 11. Nah, pasal 12 di ayat 1 itu ada masa kesusahan besar. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Mikael yang melindungi umat Tuhan, melindungi Israel dalam hal ini, akan muncul pada kesusahan besar itu, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun umat Allah yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan akan diselamatkan. Ayat 2 tentang kebangkitan orang mati. Nah, ini ayat 2 ini biasa kita baca nih, saudara. Coba kita baca ya, ayat 2 ya. Daniel pasalnya yang ke-12, ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan, saya bacakan ya. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah. Tidur di dalam debu tanah itu artinya mati. Saudara. Akan bangun, bangkit maksudnya. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Saudara, kita tahu bahwa semua manusia mati. Ya. Tetapi orang yang umat Tuhan yang mati, orang percaya, orang benar yang mati, nanti akan bangkit untuk mendapatkan hidup yang kekal. Tetapi orang fasik untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Ini yang ditulis di Daniel pasal 12 ayat 2 ini maksudnya itu. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Di ayat 3 dijelaskan sekali lagi, orang-orang bijaksana dan yang menuntun orang lain kepada kebenaran akan bersinar seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Artinya dimuliakan, hidup kekal selama-lamanya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, di ayat keempat, mendingan kita baca saja ya. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Jadi di akhir zaman, pengetahuan manusia makin bertambah, makin ngerti tentang akhir zaman. Berikutnya, ayat 5-12, itu intinya adalah Daniel mendengar bahwa peristiwa akhir zaman itu akan berlangsung dalam periode waktu tertentu yang misterius. Yaitu ada kata-kata satu masa, dua masa, setengah masa, yaitu 3,5 masa maksudnya ya. Setelah 1290 hari dan 1335 hari, mereka yang bertahan sampai akhir akan diberkati. Itu semua sebenarnya misteri. Ya, orang berusaha ingin menafsirkan apa artinya 3,5 masa itu, makanya ada banyak cerita kan. Nah, tapi semua itu tidak cocok 100%. Makanya masih mengandung misteri sebenarnya. Ya. Nah, berakhir dengan ayat 13. Daniel diberi janji bahwa ia akan beristirahat dalam damai. Dan ia akan bangkit di akhir zaman untuk menerima bagian di kerajaan Allah. Itu maksudnya. Ya. Jadi baik, Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca Alkitab ada bagian yang sulit-sulit, ingat baik-baik. Jangan tenggelam di dalamnya lalu lupa semuanya, lalu bubar pengertiannya. Fokus pada konteks yang penting. Konteks utamanya yang penting apa sih sebenarnya? Gitu ya. Jadi kalau malam ini kita baca Daniel pasal 10, 11 dan 12, ini apa sih sebenarnya? Kita harus mengerti. Yang pasal 10 kan Daniel diberi penglihatan akan adanya seseorang yang berkain linen kan? Yang dan seterusnya. Penampakan daripada utusan Allah. Sebagian mengartikan Kristofani, penampakan Kristus. Sebagian lagi mengartikan itu malaikat. Makanya dibantu Mikael waktu dihadang oleh penguasa orang Persia ini. Tanda kutip ya, itu pasti iblis atau roh jahat. Malaikat Mikael membantu, menolong. Mikael yang berperang. Sehingga utusan ini menemui Daniel, menjelaskan arti semuanya ini. Kan begitu ya. Jadi fokusnya ke sana, jangan tenggelam pada detail-detail yang kemudian malah membingungkan. Ya. Nah, di ayat 11 itu kisah tentang nubuatan tentang apa yang akan terjadi
selama masa intertestamental. 400 tahun sebelum zaman Tuhan Yesus, yaitu kitab Maleakhi terakhir ditulis sampai Yesus lahir. Itu 400 tahun tuh, saudara. Itu disebut masa intertestamental, masa kekosongan. 400 tahun sejak dari Maleakhi sampai Yesus lahir itu nggak ada nubuatan, nggak ada firman Tuhan yang turun tercatat, makanya semua kosong. Nanti ada lagi ketika Yesus lahir. Nah, di situ. Daniel pasal 11 ini digenapinya di sana. Ada seorang raja yang luar biasa kejam, Antiochus IV Epiphanes. Ia menajiskan bait Allah. Ia bikin penyembahan di bait Allah kepada dewa Zeus. Semua diobrak-abrik. Ia mempersembahkan binatang babi di dalam bait Allah, padahal itu haram menurut Taurat. Sengaja ini orang Yahudi dilarang beribadah. Ketahuan beribadah, dimasukkan gua, dibakar di dalamnya. 80.000 orang Yahudi dibunuh. 40.000 orang Yahudi dijual sebagai budak. Wah, ini habis-habisan nih. Ini disebut pembinasa keji. Rupanya Epiphanes ini bayangan antikris yang akan terjadi. Begitu ya, saudara. Nah, di ayat 12 barulah dikisahkan tentang nanti semua pasti mati dan semua pasti dibangkitkan. Orang benar akan mengalami kemuliaan kekal. Orang fasik akan mengalami kehinaan kekal, kengerian kekal. Itulah kebinasaan kekal, saudara. Ya. Jadi saya harap saudara tidak tenggelam pada tafsir yang ruwet-ruwet gambarnya itu. Semuanya tidak ada yang cocok 100%. Tapi intinya harus kita mengerti. Gitu. Ya. Amin ya. Baik. Kita bisa lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Bapak Ibu yang mau bertanya silakan raise hand. Boleh. Yang pertama bertanya adalah Pak Payaman. Silakan, Pak. Halo Pak, selamat malam. Shalom, selamat malam. Tadi Bapak mengatakan kayaknya peperangan rohani ini bersifat abadi. Ya. Tentu mungkin pengalaman saya itu berhenti setelah datang melakukan penghakiman. Betul. Jadi peperangan rohani ini pada zaman dahulu ataupun kehidupan yang paling hulu sudah terjadi sebetulnya perang rohani di surga. Ya. Di mana? Karena sebelum itu terjadi sebelum penciptaan manusia, tapi Ya, sudah ada bumi. Benar. Dari peperangan rohani, Adam di Taman Eden sudah ada iblis atau Lucifer lah Pak. Betul. Kemudian di perjanjian lama tadi, ini mimpi-mimpi Daniel ini atau mimpi-mimpi para nabi lain, apakah juga ada peperangan rohani di perjanjian lama? Kemudian di perjanjian baru kita, masa kita sekarang ini, apakah ada juga istilah peperangan rohani atau mungkin ada hubungannya ini? Makasih Pak. Ya, baik. Peperangan rohani ini sebenarnya sejak ada di surga, peperangan antara Lucifer dengan pihak Tuhan kan, ada peperangan di surga. Karena Lucifer kalah, dibuang ke bumi jadi setan. Sementara malaikat-malaikat yang ikut Lucifer dibuang ke bumi jadi roh-roh jahat. Dan sejak itu terjadi peperangan rohani sampai hari ini. Contohnya, di Eden itu sebenarnya perang rohani itu Pak, yang menentukan apakah Adam dan Hawa itu hidup kekal atau binasa. Ternyata kalah Adam. Itu sebenarnya peperangan rohani. Nah, di zamannya Daniel ada contoh, ini perang rohani nih. Nah, di segala zaman selalu ada perang rohani, termasuk kita hari ini. Hari ini kita melihat banyak ajaran yang meleset, yang menyimpang, tidak sama dengan Alkitab. Bayangkan kalau anak cucu kita diajarin seperti itu. Itu rebutan antara pihak Tuhan dan pihak iblis. Ini peperangan rohani, Pak. Jadi peperangan rohani bukan kita keliling, doa keliling, bukan. Peperangan rohani itu bagaimana kita hidup kudus, melawan daging kita ini, dan melawan ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran yang menyimpang. Kita harus selamatkan banyak jiwa. Ini peperangan rohani sesungguhnya. Gitu. Begitu ya, Pak Payaman. Jadi
peperangan rohani ini berujung sebetulnya sasaran tembaknya manusia, Pak ya? Betul. Karena objek keselamatan itu hanya manusia, binatang dan tumbuhan tidak termasuk. Makanya Oh, sasaran tembaknya manusia. jadi manusia ini pun sebetulnya sedang mengalami peperangan rohani secara pribadi masing-masing, Pak ya? Setiap masing-masing sebenarnya masuk peperangan rohani. Kalau di Alkitab dibahasakan dengan ikut perlombaan yang diwajibkan. Oh, iya, iya. Itu sama, Pak. Ya, Kan hasilnya cuma dua, menang atau kalah gitu. ya. Makasih, Pak. Shalom, Pak. Oke, shalom, Tuhan berkati. Berikutnya Sarah Hui, silakan. Shalom Pak. Shalom. Oke Pak, saya mau tanya tentang yang malaikat ya Pak. Ya, Oke, itu kan pasti peperangan rohani antara pihak malaikat Tuhan Gabriel dengan pihak setan ya Pak. ya, Oke, kalau setan itu sudah jatuh dan dia punya kuasa tuh pasti bukan seperti yang dulu lagi atau kuasa mereka tuh sama Pak. Jadi kenapa kalau misalnya Gabriel harus ditolong sama Mikael? Kalau misalnya kuasa mereka itu tidak seperti dulu lagi, kuasa mereka itu mungkin hilang banyak, tidak perlu lagi ditolong sama Mikael. So kenapa masih harus ditolong sama Mikael Pak? baik, baik. Ini pertanyaannya bagus nih. Kenapa mesti ditolong oleh Mikael? Artinya kekuatannya masih luar biasa. Makanya kita tidak boleh anggap enteng. Kan ada yang ngajarin setan sudah kalah, sudah lemah, itu salah itu. Alkitab berkata, lawanmu si iblis seperti singa mengaum-ngaum. Masih bahaya. Nggak boleh anggap enteng. Nah, makanya kita ikut perlombaan yang diwajibkan tadi. Peperangan rohani. Jangan santai-santai. Kita nggak boleh santai sedikit pun. Nggak boleh jatuh dalam dosa. Gitu. Oke, berarti kuasa mereka tuh masih ada, masih tetap sama kayak dulu. Masih. Oke. Oke, dan satu lagi Pak, Daniel mengatakan bahwa dia akan bangkit pada akhir zaman nanti. Berarti pesan di dalam Gabriel itu juga salah satunya pesannya ini ya untuk Daniel ya Pak? Betul. Oh, oke. Nah, di situ yang menarik gini, pesan itu disegel sampai akhir zaman. Ya kan? Nanti di akhir zaman, ya zaman kita ini, orang makin mengerti apa yang dimaksud. Dulu mungkin teka-teki, sekarang makin ngerti gitu. Dan ada banyak misteri yang ada hubungan dengan ini. Cuman topiknya bukan di OBS, suatu hari seminar khusus. Gitu. Ya Pak. Berarti pesan yang untuk Daniel ini itu adalah yang terakhir kali Daniel mendapatkan pesan dari Tuhan ya Pak. Sudah tuh nggak ada lagi ya Pak? Ya, betul. Ini penglihatan terakhir Daniel. Ya, oke Pak. Ini Terima juga kasih Pak. umurnya Daniel sudah di atas 80 tahun mungkin. Sudah tua juga ini. Oke. Ya. Oke. Ya, Oke. terima kasih Pak. Tuhan Ya, memberkati. memberkati. Ya Pak. Berikut. Ya. Oke. Kemudian Bu Kristina, silakan. Shalom Pak, selamat malam. Shalom, selamat malam. Kalau ini ya, pelajaran ini saya menyingkapinya begini Pak. Daniel itu berdoa mau diberi pengertian sama malaikat Gabriel ya, tapi dihalangi oleh Raja Persia tadi kan. Ya, betul. Terus Gabriel minta tolong sama malaikat Mikael. Ya. Terus berarti ini keributan ini di sorga apa di bumi, Pak? Nah, ini tidak disebut di mana, tetapi yang jelas bukan di Jakarta ya, Bu. Ini bukan di dunia fisik. Ini pasti di dunia roh. Di dimensi yang lain. Pasti di dimensi yang lain. Di surga ya. Jadi bukan di surga, bukan di mana. Di dimensi yang lain memang, di dunia roh. Oh, ya berarti ini di apa ya namanya ya? Disabotase istilahnya ya. Dihalang-halangi. Disabotase dulu. Dihalang-halangi. Ya, dihalang-halangi dulu. Ya. Ini Lucifer kurang ajar ini Pak sama ini. Ya. Daniel menghalangi Tuhan. Ya. Berarti di surga ya Pak ya, bukan di Jakarta. Bukan
Bukan di surga juga, Bu, entah di mana, pokoknya dalam perjalanan menuju ke Daniel dihalang-halangi gitu. Ya. Oke, Pak. Terima kasih, Oke. Pak. Oke, Bukan. Kun Kati. Ya. Bu Meme, silakan. Oke, Mas, selamat malam. Selamat malam. Ya, saya mau tanya ini Pak tentang Ya. tadi yang Bapak jelasin pemimpin kerajaan orang Persia itu Pak. Ya, ya. Nah, di sini kan Pak, tadi Bapak jelaskan nih pemimpin kerajaan orang Persia di sini pasti bukan manusia biasa tuh. Ya. Sebab ia bisa menahan utusan Allah selama 21 hari. Nah, itu kan Pak di dalam apa? Maksud saya, kenapa sih Pak utusan Allah itu tidak ada kekuatan yang luar biasa kah untuk melawan kerajaan Persia ya Pak ya? Kok sampai ditahan 21 hari gitu loh Pak? Artinya musuhnya berat, Bu. Oh gitu. Ya. Di kitab Wahyu dikatakan maka terjadi peperangan di surga. Peperangan itu kan berat artinya. Bukan diusir sekedar diusir doang gitu. Artinya berat musuhnya gitu. Tapi kan menang juga ya kan Pak utusan Allah. Oh iya dong, menang. Tapi Ya, berat. satu lagi. Oh iya ya Pak. Satu lagi boleh ya Pak ya? Boleh, silakan. Nah, ini Pak dalam Daniel nih. Daniel 10 ayat 21 nih. Oke. Pertanyaannya langsung aja ya Pak ya? Iya. Apakah kebenaran Alkitab itu ya Pak? Ada di sini ditulis kebenaran Alkitab. Anak. Yang mana? Itu Pak. Daniel 10 ayat 21 Pak. Kitab kebenaran maksudnya. Iya. Namun demikian aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Maksud kitab kebenaran itu gimana sih Pak? Maksudnya kebenaran yang dari Tuhan. Itu aja deh gampangnya. Aku akan memberikan pesan itu maksudnya. Yang mau disampaikan itu apa? Benar itu. Gitu. Kan hari itu Alkitab belum lengkap. Ya kan? Oh, iya, Pak. Jadi maksudnya kalau pesan-pesan Tuhan itu rahasia dong ya Pak ya? Kenapa? Rahasia dong ya Pak ya? Yang mana? Rahasia maksud saya kalau kebenaran Tuhan itu. Kok rahasia? Kadang kan kita kan Pak nggak ngerti nih jalan-jalan Tuhan. Oh, tapi yang disampaikan lewat Alkitab itu tidak rahasia. Kita harus belajar. Kalau yang tidak disampaikan Alkitab ya boleh, bicara rahasia boleh. Misteri. Karena sebagian memang misteri kan. Tapi yang disampaikan Alkitab bukan misteri, kita harus mengerti. Gitu. Ya. Mengerti. Makasih ya Pak. Salam memberkati. Ibu Eni, silakan Bu. Malam Pak Wiknyo. Malam. Pak Wiknyo, tadi kan di Daniel itu ada ini penglihatan ya Pak ya. Ya. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah penglihatan itu sama dengan nubuatan Pak? Itu satu. Kalau misalnya beda, apa perbedaannya Pak? Oke, baik. Penglihatan itu sesuatu yang dilihat. Ia melihat seseorang yang berkain linen, dia lihat Bu. Nah, melihat itu juga macam-macam yang disebut penglihatan. Ada yang lewat mimpi, ada yang lewat setengah sadar dan seterusnya gitu, bisa gitu. Tapi intinya dia melihat. Nah, nubuatan itu bisa disampaikan lewat penglihatan. Itu sebenarnya nubuatan gitu. Atau nubuatan bisa disampaikan lewat kata-kata gitu. Jadi jelas nggak Bu? Kalau penglihatan ya lihat. Lihat apa? Oh itu tentang nubuatan tuh gitu, yang akan terjadi gitu. Tapi nubuatan juga bisa disampaikan lewat kata-kata biasa. Nah, itu nubuatan juga. Agak ini ya Pak ya, apa namanya? Ininya juga hampir mirip-mirip ya Pak ya. Bukan soal mirip. Kalau kita penglihatan melihat apa? Melihat tentang yang akan terjadi. Nah, berarti melihat nubuatan di dalam bentuk penglihatan. Berarti kalau nubuatan itu yang akan terjadi nanti. Sedangkan kalau penglihatan itu sudah terjadi gitu ya Pak? Enggak, bukan. Kalau penglihatan itu apa yang dilihat. Bisa biasanya yang saat itu dong.
biasanya apa yang dilihat itu adalah yang akan terjadi biasanya ya. Tapi bisa Oh, juga penglihatan yang sudah terjadi kan bisa diberi oh. penglihatan oleh Tuhan yang sudah Jadi terjadi kan bisa yang saja. sudah apa yang akan terjadi ya penglihatan itu bisa Nah, seperti itu, Pak. ya kalau apa yang akan terjadi ya nubuatan berarti. Oh iya. Ya, Pak. Ya, Terima kasih Pak Wihyo. oke, Tuhan memberkati. berkati. Berikutnya ini yang tulisannya BB ini Pak siapa tadi lupa Ya, namanya. saya Pak, selamat Ya, malam. Saya malam Hardi Pak dari Pak Jogja. Hardi ya. Saya rename Oke, dan namanya selamat malam Hardi. Bapak. Ya, selamat malam. Jujur Pak, saya sebenarnya mengikut Yesus itu belum lama, tapi saya sudah menerima, sudah disidi, Oh, baik, itu Pak. Nah, baik. makanya jujur materi ini buat saya berat gitu Pak. Nah, Pak Hardi, saya saya sarankan ya, Pak Hardi ikutin OBS juga dari Kitab Kejadian, Pak, dari awal. betul, saya ikuti sampai detik ini Pak. Oh, oke, baik, Iya, baik, nah, justru ini ada kaitannya dengan itu. baik. Ketika saya mengikuti Bapak, dan di sana Bapak selalu mengatakan, ini harafiah, ini figuratif. Saya menjadi lebih jelas, Pak. Nah, Oh, tapi selama saya mengikuti ini, itu berat sekali, Pak, buat saya. Yang muncul di benak saya itu, ketika Bapak menyampaikan ayat-ayat itu, saya selalu muncul itu, ini harafiah atau figuratif ya? Itu oh, pertama. baik, Dan baik. itu saya lebih jelas, Pak. Hmm. Terus yang kedua, selama Bapak menyebut apakah itu kalimat, pesan, firman, kalau itu harafiah, itu ada pesan teologinya, Ya, teologis. ya, Nah, kalau yang figuratif apa tidak ada, Pak? Seandainya ada, mohon juga diberikan contoh, Pak, itu supaya oke, saya, baik, baik. itu Suatu Pak. pesan yang di Alkitab, itu baik harafiah maupun yang figuratif, selalu ada pesan teologisnya. Oh, baik. Ya. Sebab tidak Karena yang pernah saya, ada, ya, 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 sebab tidak pernah ada suatu pesan di Alkitab yang tidak ada artinya. betul, Selalu Pak. ada Ya, artinya. tapi selama ini yang saya dengar, Bapak selalu memberikan yang harafiah, yang ada pesan teologisnya, yang figuratif belum Oh, pernah memberi baik, contoh, baik. Pak, itu. Kemudian yang berkaitan dengan Bapak Payaman tadi itu sebenarnya kan objek keselamatan itu hanya manusia, toh Pak, bukan yang lain, toh Pak. Betul, Ya, betul. baik. Itu aja, Pak. Jadi mungkin Bapak berkenan nanti kalau menyampaikan satu apa ayat itu mohon disampaikan ini harafiah atau figuratif begitu Pak. Oh, Karena saya baik. juga berpikir Pak gitu. Jadi Ya, ya, baik. itu aja Pak. Terima Ya, kasih kali. memberkati. Tuhan berkati Pak. Baik. Berikutnya. Saya tadi hilang Pak ya, sinyal saya Pak. Oh iya Pak Kris, kemana tadi? Wifi-nya tiba-tiba hilang sinyalnya Pak. Oke, oke. Saya tanpa video aja Pak ya, ini Oke deh, pakai baik. Ya, Ini Pak, itu tadi Pak Wignya sempat singgung di Daniel 12 ada nama-nama yang tertulis di kitab kehidupan Pak ya. oh iya betul. Nah, itu cuma kalau yang di kitab Daniel kan hanya di kitab itu gitu Pak. Ya. Ya, yang paralelnya dengan kitab Wahyu baru tertulis kitab kehidupan. Ya, Nah, betul. masalahnya ini salah satu argumen yang dipakai oleh orang-orang predestinasi itu kan kitab kehidupan itu Pak. Ya, Nah, cuma kalau kita lihat di dalam Alkitab itu kan sebetulnya waktu Yohanes ditemui itu kan sosok itu berkata barang siapa Wahyu 3 ayat 5, barang siapa menang ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. ya, Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. ya. Ini kan anak domba ini Pak. Nah, Ya. kalau dari Artinya, ayat kalimat itu artinya, kan ada aku tidak akan menghapus Pak. Artinya bisa dihapus juga kan? nah berarti kan bisa diedit Pak. Bisa. Nah, kitab Bisa kehidupan itu diedit. berarti kan. Nah, cuma kan makanya kita ikut OBS ini kan seringkali karena ada orang yang tidak mau memahami Alkitab secara komprehensif, nyomot ayat terus dipakai Ya, argumentasi. ya. Ini paten ini, berarti kitab kehidupan itu sudah fix. Nggak bisa. Padahal kan sebetulnya di kitab Wahyu ada itu. Nah, Ya, cuma yang saya heran itu yang di Filipi 4 ayat 3, Paulus berkata, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan.
Ya, Itu maksudnya sekedar pernyataan iman atau apa ya Pak ya yang itu dikatakan Paulus baik. itu? Itu Rasul Paulus menulis, dia sudah kenal banget orang ini, orang yang beriman, makanya dia dengan bahasa itu nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Tapi kalau kita lihat kitab Wahyu tadi, kan bisa dihapus. Iya, iya Nah, Pak. lagi pula begini loh, ayat Alkitab itu tidak mungkin kontradiksi. Iya, Ya. Yang ada orang nyomot-nyomot, curang, mau satu ayat doang untuk membenarkan pendapatnya. Padahal ada ayat lain yang bertentangan. Sesungguhnya Allah tidak menginginkan seorang pun binasa. Ada padahal. iya, Jadi sebenarnya kitab kehidupan juga figuratif. Memang ada kitabnya di surga gitu terus ditulis namanya, kan enggak, itu figuratif. iya, Bisa dihapus artinya apa? Bisa murtad lagi. Ada iya, ayatnya semua. iya, bisa Makanya diedit. sudah dipredestinasikan terus nggak bisa dihapus. Itu ngarang semua kalau itu. Banyak Itu orang yang biasanya dipakai oleh paham predestinasi itu Wahyu 13 ayat 8, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Jadi dianggapnya sejak dunia dijadikan itu kitab kehidupan itu sudah diisi nama-nama dan itu fix, enggak bisa diedit lagi. Itu yang mereka pakai, Pak. Oke, itu kalau berpikir secara ayatiah. Betul, betul, Pak. Kalau secara komprehensif nanti kita tahu, oh nggak gitu juga ternyata gitu. Iya, soalnya itu di Wahyu 17 ayat 8 juga diulang lagi. Ya, Ikut OBS ini kan kita maunya supaya kita memahami Alkitab sudut pandangnya secara komprehensif kan itu. betul, betul. Kebenaran itu komprehensif, utuh. Nggak boleh dicomot suka sendiri. Aku suka ayat ini, udah yang lain salah, enak aja. Nggak jujur. Iya, Nggak jujur itu manusia itu. iya, Pak. Itu saja Pak saya. Jadi hanya menyorot di tadi yang kitab kehidupan itu Pak. Karena kadang-kadang justru dimanfaatkan oleh orang-orang, nah tuh ada kitab kehidupan, nanti malah dibahasnya ke predestinasi malah nanti Pak. Kalau orang mencari pembenaran itu gitu, Pak. Tapi kalau Iya, orang mencari kebenaran, seluruh ayat, kok ada begini-begini, nah, diartikan. iya, itu saja Pak saya Pak. Terima Oke, kasih Pak, Tuhan terima berkati. kasih. Berikutnya, Esther Linda. Silakan. Malam, Pak. Malam. Udah lama saya nggak gabung-gabung. Oke. Pak, saya mau tanya. Tadi kan Bapak bilang ada peperangan di surga Ya, antara malaikat sama iblis. Bukan surga itu kan ada Bapa di surga, ada Yesus Kristus. Gimana bisa jadi peperangan, Pak, gitu loh. peperangan itu antara Lucifer, si naga itu, melawan malaikat-malaikat di surga. Peperangan itu antar malaikat tuh perang. Karena memberontak kan. Makanya akhirnya dibuang ke bumi jadi setan dan roh-roh jahat. Gitu. Tapi posisinya di surga ya, Pak? Posisinya di surga. Surga itu bukan seruangan kos ini loh. Surga itu tak terhingga gedenya. Jadi kalau kita ngomong surga, surga yang mana juga kan lokasinya banyak. Dan tidak mungkin itu di tahta Bapa, nggak mungkin. Itu peperangannya pasti di surga, tapi bagian mana gitu. Kan luas. Terus satu lagi, Pak, saya Ya. bertanya. Tadi yang saya dengar, Bapak bilang di zaman itu orang-orang Kristen yang tidak boleh menyembah Tuhan dibunuh. Ya, zamannya Epifanes. Bukan orang Kristen, orang Yahudi. Yang boleh, Pak, Ya, yang tidak boleh kan? kenapa? Suaranya hilang. Ya, maksud tidak boleh menyembah Tuhan, Pak. Iya, ketika itu orang Yahudi dilarang bait Allahnya, bahkan ditaruh patung Dewa Zeus di dalamnya. Nah, ini saya udah pernah ngobrol, Pak. Dia nggak patut juga diselamatkan, padahal kan kita harus menyelamatkan. Bagaimana dengan orang yang saya ketemu, mereka menganggap ikut Tuhan itu bahaya, sangat berbahaya
gitu kan, yang saya pernah cerita, dia bilang udah tahu manusia itu lemah, udah tahu manusia gampang jatuh dalam dosa, kenapa Tuhan selalu terus menerus, bahkan udah tahu pohon kehidupan itu kenapa ditaruh di antara Adam dan Hawa gitu kan ya Pak ya. Saya Oke, pernah cerita, baik. Pak, ya. Baik, Nah, kita tahu. yang saya maunya gini loh Pak, kasihan juga Pak, orang-orang itu tidak mengerti tentang firman Tuhan, jadi mereka mengartikannya ikut Yesus itu sangat berbahaya, bahkan sering kali diuji gitu loh Pak. Jadi bagaimana Pak saya cara menyampaikan mereka sampai mereka tuh bukan dia deh, kalau yang sih saya anggap juga saya kesel ya, saya udah anggap itu orang nggak diselamatkan. Tapi bagaimana dengan teman-teman saya yang belum begitu mengerti gimana menyampaikannya, bahwa sebenarnya bahwa manusia itu memang hidup itu perlu apa Pak ya, bukannya Tuhan nggak pernah Pak menguji. Mungkin ada uji, tapi bukannya artinya jahat gitu ya Pak. Gimana Pak caranya? Oke, ini cuman ada dua tipe manusia di dunia ini. Satu yang mau belajar, satu yang tidak mau belajar. Kalau yang tidak mau belajar, percuma ngomong apa saja. Dia akan cari kesalahan-kesalahan terus. Tapi kalau mau belajar, kita bisa sampaikan bahwa manusia itu memang harus diuji. Supaya apa? Supaya lulus, supaya kuat. Ada nggak orang ototnya besar tanpa olahraga? Nggak ada, harus latihan terus. Harus diuji terus. Ada nggak orang pintar tanpa belajar? Nggak ada. Nah, makanya Tuhan menguji setiap manusia dari sejak awal diciptakan sampai hari ini. Kan firman Tuhan jelas tuh, aku menghajar anak yang kukasih. Kan gitu. Supaya apa? Supaya matang karakternya. Jadi kalau kita sampaikan kebenaran, orangnya malah menghina, ya nggak usah disampaikan lagi, percuma. Orang yang tidak mau belajar itu udah percuma dikasih tahu, kita yang salah nanti malah. Gitu. Kan kita tahu orang ini mau belajar cari kesalahan atau memang dia mau nanya, itu beda. Kalau memang mau nanya ya kita jelaskan. Kalau cuma mau nyari kesalahan nggak ada gunanya debat. Debat tidak pernah membuat orang bertobat. Gitu. Ya. Pak, saya mau tanya, orang Kristen itu yang gereja, dia sebenarnya tahu Pak kesalahan dia itu apa? Memang dia nggak tahu, apa memang dia cuma sekedar udahlah ke gereja, udah ke gereja, udah berdoa, nggak jahat, masih dunia gitu. Itu sebenarnya dia tahu apa memang dia nggak mau tahu gitu, apa dia nggak mau belajar? Orang kayak gitu. Oke, ada dua tipe. Satu yang memang tidak tahu. Kenapa? Diajarnya salah. Yang kedua, sudah tahu karena diajar benar. Tapi ia masih kedagingan. Dia lebih cinta dirinya sendiri daripada cinta Tuhan. Jadi dua macam memang. Gitu. Paling kita doain aja deh ya Pak ya. Ya, makanya kita bagikan kebenaran supaya minimal dia mengerti. Nah setelah itu kita nggak bisa paksa supaya dia bertobat. Dirinya sendiri yang harus bertobat. Tapi bagian kita membagi kebenaran, membagi berkat, gitu. Tapi bagaimana di tengah-tengah mereka saya beda gitu. Misalnya saya di tengah-tengah mereka, tapi kan saya harus kebenaran. Tapi begini, saya kayak so suci, Pak. Gimana dong? Begini, kita memang beda dengan orang yang belum mengerti, beda. Tetapi bedanya jangan kita tidak bergaul. Jadi seperti Rasul Paulus tuh. Aku bisa jadi orang Yunani bisa, orang jadi orang apa aja bisa untuk memenangkan jiwa. Jadi kita jangan menginjilnya frontal. Kamu salah itu, wah ya nggak bisa jadi debat. Makanya biasa aja. Tapi kalau lagi ada yang perlu dibenerin ya dikasih tahu, dimasukin. Caranya beda, caranya yang penting. Sebab kalau kita frontal gitu orang nolak. Begitu, ya. Kecuali dia ngeyel ya Pak, ngeledek Tuhan kita itu udah langsung kita diam aja deh, nggak perlu. Ngeledek ya nggak usah, berarti dia nggak mau belajar, cuma menghina, cuma ngeledek, ya buat apa diladenin yang begitu? Nggak perlu. Terima kasih ya Pak. Ya, oke. Tuhan berkati. Tuhan berkati Pak. Berikutnya, Ibu siapa ini? Elva. Ya. Saya Pak, saya. Silakan. Soalnya mati. Tunggu. Suaranya sudah ada kok. Udah, suara udah ada. Sudah. Oh, iya, tapi gambarnya nggak ada, nggak apa-apa ya Pak. Nggak apa-apa.
itu kembali ke pelajaran yang lalu ya, Pak. Oh, Eh, baik. soal itu Daniel ya, itu kan nggak menyembah patung segala ya, Ya. tapi kok dia tidak dimasukkan dapur api sama raja, Pak? Oh, itu yang dijebak kan Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, Nah, Daniel nggak dijebak. Lagi pula Daniel ada di istana kan? Kan beda. Sadrak, Mesak, Abednego kan di luar istana. Daniel di istana. Mana berani orang istana nyerang Daniel? Mungkin nggak berani. tapi Begitu. ya, itu bukan rajanya sendiri yang Enggak, apa? diojok-ojokin. Coba dengar lagi deh sesi yang lalu. Diojok-ojokin sama itu. Orang-orang yang tidak suka itu. Ya, iya, Ya. oke Pak. Tapi Gitu Daniel aja. juga akhirnya sama kan? Dimasukkan ke itu kandang singa. Oh Sama, iya, akhirnya kebagian juga. Bener nggak? iya, iya, iya. Iya, Iya, saya sama. itu kali nggak hadir ya waktu Hmm, Daniel dimasukkan kandang singa. Iya, ya, betul. ya. Coba nanti diulang. Itu saja. Makasih ya Pak Wigno. Oke, Tuhan berkati. Shalom. Shalom. Berikutnya Bu Sabrina, silakan. Shalom Pak Wisnu. Shalom. Saya mau bertanya, karena tadi Bapak sempat ngomong kalau nubuatan itu bisa dalam bentuk penglihatan itu bisa dalam bentuk mimpi juga kan. Bisa. Saya mau tanya, bagaimana kita membedakan mimpi itu merupakan suatu nubuatan dari Tuhan atau cuma mimpi biasa? Karena Oke. kan akhir-akhir ini banyak sekali orang itu suka banget ngaku-ngaku kalau mimpinya itu dari Tuhan gitu ya. Oh, baik. Atau dikit-dikit dia bermimpi pasti akan nanya, aku mimpi gini maksudnya apa ya, gini-gini ya. Jadi bagaimana kita membedakan mimpi itu sebenarnya dari Tuhan atau bentuk nubuatan atau sebenarnya hanya mainan tidur ya. Oke, baik. Jadi sebenarnya begini, saya juga sering bermimpi, tapi menurut saya mimpi itu ada pesannya. Pesannya itu untuk pekerjaan Tuhan tentunya. Kalau saya mimpi cuman, oh pengen makan ini ya pasti bukan nubuatan itu. Kalau nubuatan itu suatu pesan yang disampaikan untuk kita atau untuk jemaat, untuk saudara kita, untuk orang lain. Konteksnya keselamatan. Nah, tapi hari ini kita nggak bicara soal nubuatan. Kalau kita dikasih mimpi, oh ini pesan Tuhan, gitu aja. Sebab kalau nubuatan itu nanti yang akan terjadi ada hubungan dengan keselamatan umat Tuhan dan Mesias. Tentang Mesias, tentang akhir zaman gitu biasanya. Nah, kalau sekarang bahasa saya nggak pernah, oh saya mimpi dikasih nubuatan, nggak. Oh saya mimpi dapat pesan dari Tuhan. Sepertinya itu pesan Tuhan, gitu aja Bu. Jadi bagaimana ya Pak kita membedakannya kalau mimpi itu mengandungi suatu pesan Tuhan atau tidak? Yang jelas, kalau mimpi itu ada hubungan dengan keselamatan jiwa, supaya orang bertobat, untuk peringatan, dan itu anggap aja itu pesan dari Tuhan. Tapi kalau nggak ada artinya atau merugikan orang lain, ya nggak mungkin itu pesan dari Tuhan. Ya kan? Oke. Ya karena kan orang suka bermimpi. Contohnya begini, kemarin kan ada satu ibu, dia bilang dia lagi bermimpi melihat satu ladang yang kuning, yang besar, tapi di ujung-ujungnya nggak ada apa. Dia bilang dia langsung terbangun dari tidur aja gitu. Oh, ya kan nggak ada artinya itu Bu. Jadi berarti itu cuma mainan tidur ya Pak? Iya. Jangan sampai gini, jangan sampai setiap mimpi terus dicari tafsirnya. Iya, kayaknya usah. seperti itu ya, kayaknya seperti itu kan, banyak orang asal bermimpi itu terus jadi apa ya? Jadi contohnya pasti ada. Kalau dalam persekutuan doa mereka pasti ceritakan mimpi itu maknanya begini gini maksudnya apa? Aduh, aku kadang-kadang mendengarnya cuma mimpi biasa kok.
Ya, tapi nggak berani berkomentar juga karena aku juga nggak tahu apakah benar-benar mimpinya itu cuma mimpi biasa atau memang punya pesan gitu. Intinya begini aja, Alkitab tidak dipelajari, mimpi diarti-artikan. Itu orang nggak benar itu emang. Kecuali Alkitab sudah mengerti semua, nah mungkin Tuhan pesankan lewat mimpi. Mungkin. Ini Alkitab malas belajar. Tapi mimpi Iya. digede-gedein. Ini apa ya? Ini apa ya? Orang aneh memang. Di dunia ini banyak orang aneh memang. Oke, Alkitab nggak mau belajar. Malah ngarang-ngarang aku mendengar suara Tuhan lagi. Suara Tuhan kok nggak sesuai Alkitab, itu suara hati sendiri itu, Pak. Atau bahkan suara setan yang dia dengar itu. Jadi memang begitu ya Pak, nggak mungkin contoh ya. Jadi nggak mungkin ya orang yang malas baca Alkitab, malas berdoa, apalagi mau belajar, terus ngaku-ngaku dengar suara Tuhan. Jadi itu nggak mungkin ya Pak. Ya, bukan nggak mungkin sih. Kalau Tuhan mau tegur bisa. Tapi kalau dia ngaku-ngaku, terus perhatikan apa pesan Tuhan dalam dirinya itu. Pasti ada yang penting dong kalau pesan Tuhan. Bukannya ya gitu doang pesan Tuhan, bohong dia pasti. Kalau yang penting, ya mungkin kan gitu. Lagi pula yang penting sudah ada di Alkitab semua kok. Ya, ngerti. Terima kasih Pak Winnie. Oke, Tuhan berkati. Baik, ada lagi nggak ya? Oh sudah semua ya. Baik, malam ini kita selesaikan. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk malam yang penuh berkat ini. Kami semua diberkati dengan pengertian-pengertian yang benar. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu, umat-Mu dimanapun berada, berkati mereka, agar mereka boleh menjadi berkat seumur hidup mereka. Berkat bagi keluarganya, berkat bagi sesama, mendukung pekerjaan Tuhan. Juga seluruh umat Tuhan dimanapun berada, Tuhan berkati, agar kami semua dari hari ke hari semakin dewasa, semakin mengerti, semakin lengkap, sehingga kami boleh menang dalam peperangan rohani. Setiap peperangan kami boleh menang. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.